Kairi dia juga banget dengan jungle-nya kan. Jadi dia mungkin lebih bisa fleksibel untuk fighter dan kira-kira lebih stabil section sekarang. Dan aku melihatnya Albert entah bukan dia nggak capable untuk menjadi jungler lagi, tapi dia tuh memang jungler berkurang kalau menurut gua ya. Karena gua sampai saat ini masih ngeliat dia adalah salah satu sosok player assassin yang benar-benar harus ditakuti sih. Tapi perhitungkan lah ya. Tapi kita benar-benar langsung masuk ke dalam traffic phase. Udah kita ngomongin semuanya yang ada. Respect bahkan telah terjadi. Noling, James Macro dari Keyboy. Tapi di sini sekarang mereka respect terhadap sosok Fanny dari Nayo. Berarti kalau misalkan ngeliat dari Owen juga kan memang berangkat dari Onyx Prodigy ya. Berarti sedikit banyak harusnya mereka udah saling mengetahui karakteristik masing-masing ya. Dan ini juga jatuhnya Nile Redemption gak sih? Dia selama ini selalu dibayang-bayangi di MPL dengan ada jungler-jungler MPL dari Fnatic Onyx sendiri. Dan berapa kali coba, berapa tim Nile hadir, yang pertama Geek Farm, yang kedua Alter Ego dengan satu slotnya. Dan ini bukan Silva, buktinya paling mengerikan kalau memang nantinya Nile bisa mengimbangi dulu sih. Mengalahkan bonus. Benar-benar. Iya, ini jadi pembuktian lah ya, ajang pembuktian pastinya untuk Nile. Tapi sementara itu kalau melihat dari Roger sekarang sudah ditutup, membuka kesempatan adanya Ruby, High Loss juga yang terbuka. Tapi kalau melihat dari tipikal Nino yang akhirnya ke basic ya, balik lagi ke XP Lane. Potensialnya kemarin dengan adanya High Loss masih belum maksimal. Kayaknya lagi-lagi sih, kan minim stopper juga jadinya ya. Terus sama High Loss, emang poin plusnya ada di super tankinya itu loh. Dia bakal kuat banget dalam game phase besar. Tapi kalau ketemu hero yang kayak Export, Kari, itu kayak bakal kesulitan juga. Kiri di band Hayabusanya, linknya juga. Ruby first pick kah? Apakah dia terlalu mahal? Atau Valentina yang bahkan kalau ngeliat dari match pertama Valentina jadi priority banget. Ya Valentina aku lebih suka sih opsinya, lebih stabil. Tapi Karin tadi yang sempat kita mention. Oh, sih, dua gold laner yang sudah mulai keluar dari peta marksman. Bahkan kalau misalnya kita tahu, Hais juga kuat dengan adanya Harit. Begitu pun juga cewek, mereka kuat dengan Harit. Tapi kondisi saat ini adalah Ruby juga terbuka. Ruby menjadi stopper yang sangat banyak. Entah Harit, entah mungkin ada dari Assassin. Bahkan kalau kita ngomongin ke arah fighter, jungle, ini juga Ruby menjadi pengganggu sekali. Yap, Ruby benar-benar dengan sisi continuousnya juga, tapi Zaz terlebih dahulu dan juga Ruby. Yes, Ruby. Itu dia yang diambil untuk Alter Ego. Tapi kalau ngeliat dari Fnatic Onyx nih Bang KB, mereka sering banget juga membawa Edith. Iya ya, Edith bisa jadi opsi untuk sekarang sih. Masih fleksibel juga udah dibawakan. Ruby plus Zaz udah pasti ya ini bakal jadi sebuah penghalang untuk Haritnya bisa masuk ke area belakang. Sehingga Zaz dengan Dominator pasti bakal jadi stopper buat Haritnya terlebih dahulu, dan Haritnya sebenarnya bisa dibantu sama Edith juga gitu loh. Oke. Sekarang enak banget kalau mereka mau main Arlot. Mereka bisa untuk ganggu juga. Edith atau Arlot? Edith Arlot bahkan nggak masalah menurut gua. Minimal ambil satu sih. Kalau ambil dua-duanya kayaknya udah langsung ketebak gameplaynya. Ya walaupun sekalipun ketebak, tapi mereka tahu gimana cara handle-nya. Kalau dari Fnatic ya. Karena of course mereka punya gameplay yang sangat-sangat tinggi untuk makro gamenya. Dan Nolan di pick first space. Menurut Profesor, apakah ini ngedinai ke arah Nile? Atau bahkan ini menjadi salah satu pertunjukan untuk Kairi menunjukkan kualitas betapa tajam dirinya. Kayak dari draftnya sih, nge-ban Fanny, nge-ban Roger, ini udah kayak gambaran kalau emang Nolan mau dimainin banget sama Fnatic Onyx. Itu emang ini draft yang emang bikin Kairinya lebih nyaman gitu loh dengan hero-hero assassin yang tersisa. Karena udah nggak ada Hayabusa, udah nggak ada Link. Jadi ya otomatis hero seperti Nolan ini yang paling bisa masuk ke dalam setup dan line up dari Fnatic Onyx. Dan dengan adanya Harit, Joy-nya jadi udah ke-deny secara otomatis. Kita tahu lah bagaimana powernya Harit ketika dia bertemu dengan Joy, dan malah Joy-nya ini bisa makan dengan adanya zaman Ford dan Chronodash dari Harit. Alright. Berarti memang menentukan untuk lebih ke assassin powernya dulu ya untuk Fnatic Onyx ya. Karena kayak Lancelot kan udah jarang banget kita lihat ya. Berat ya, Lancelot. Iya, opsi-opsi assassin. Dan lagi-lagi, kalau ngomongin soal meta sekarang, aku selalu bilang, fighter tuh lebih stabil. Oke. Assassin emang punya poin plusnya, tapi kalau mau yang lebih stabil, bisa lord dance sedikit, ya fighters. Coba nih. Fighters kayaknya sekarang yang lagi di jungle top tier menggeser Martis ya pamornya. Ini di alpha. Iya, karena pertama
siapapun, setebal apapun, di zoning apapun, dia bakal bisa ngerontokin itu. Pertama satu. Kedua, dia masih ada skill escape mechanism. Walaupun ya nggak seberapa, tapi untuk sosok jungler Vector itu udah paling the best untuk skill escape-nya sih. Sebenarnya gini sih, sama kayak Harit aja jawabannya. Aku bakal jawab simple. Harit dulu sebelum meta itu di buff sampai 4 kali, baru dia meta. Alpha itu di buffnya 5 kali, jadi dia lebih superior untuk buffnya. Setelah 5 kali di buff, nggak terlalu laku, tapi ketika udah ada Skypiercer, War Axe-nya bergabung dengan Dauntless Arc, baru dia laris. Jadi alasannya adalah karena memang patch-nya itu mendukung hero-hero yang ternyata udah di buff dari lama, tapi kebetulan juga baru kelihatan potensinya sekarang. Ini menutup ke arah Valentina adalah wise choice banget. Dan Cloud untuk Heist kita tahu sangat power. Tapi mungkin ada satu hero lagi yang bisa melawan Harit, itu ada Beatrix gitu. Beatrix terkuat, atau mungkin kalau dia mau bermain di arah late game, itu late game, dan coba untuk menghindari sosok seorang Harit, ya udah mainin Karinya sekalian. Itu dengan peak of power kayak Gajah. Yang Gajah duluan dulu di sini sih mungkin untuk Owen. Ya aku setuju sih. Kalau mereka emang last pick-nya mau Beatrix atau Kari, itu kayak lebih bijak sih. Jadi lebih ke arah initiator dulu ya. Tapi sepanjang MPL ID Season 14 dari total 35 game yang sudah dimainkan, Chip sudah di-ban sebanyak 34 kali dengan rate 97%. Udah pasti sih. Lepas sekali doang ya. Gak ada yang mau adu makro juga kalau misalkan hero-nya bisa bawa teleportasi. Capek, masalahnya capek. Dia harus nge-counternya pakai Loyi, dia harus nge-counternya mungkin Carmilla. Vector jungler yang mereka punya possibility ke arah Bane untuk nge-counternya. Dan sekarang Karin menjadi jawaban. Tandanya gimana caranya? Alter Ego ini punya power early yang sangat kuat. Karena Ruby-nya dia masih belum tahu ada di mana. Ini Tigreal. Dan edit lagi ya. Iya, Ruby-nya sih sebenarnya masih bisa fleksibel juga sih. Karena kalau ngomongin Hylos kali ini kayaknya masih possible untuk dibawakan karena cuma edit yang bakal jadi gangguan ya. Cuma kalau misalkan Hylos emang masih mau di-pick sama Alter Ego, menurutku tempat yang paling tepat adalah di area Roamer. Bagaimana dengan Terizla? Terizla ya. Terizla atau nggak Arlot oke. Karena mereka benar-benar butuh untuk menyelesaikan dari sisi Faramis dengan sangat cepat. Mereka butuh area sih. Cuma problemnya adalah kalau Arlotnya salah makan aja. Benedetta. Oh, Benedetta. Apakah ini Benedetta Nino? Benedetta Nino is back. Benedetta Nino is back. Ini udah bukan sekedar sinyal bahwa memang Nino keluar dari Hylos, tapi ini adalah sinyal bahwa Nino keluar dengan hero powernya juga. Nah, tapi ditambah lagi ini yang berbahaya adalah Tigreal nggak boleh sembarangan. Nino bisa nge-counter itu semua. Ya, Nine for Nine. Either nanti dari Earthshatter, Sacred Hammer atau Implosion, ini semuanya bakal dibalikin seketika dengan adanya Nine for Nine. Wow, muncul Benedetta dari Nino yang akan ditunjukkan juga pastinya. Tapi balik lagi, kalau untuk main fight, apa yang suka dilakukan juga dengan Alter Ego, Fnatic Onyx punya Faramis 5KB. Ya, survivability-nya bro. Tapi lagi-lagi survivability point-nya emang tinggi banget. Faramis bisa ditutup dengan Electro Final Blow, tinggal gimana nanti Nino maksimalin ultimate-nya. Oke, kita akan melihat apakah harapan baru dari keluarga baru berhasil menaklukkan Fnatic Onyx dengan kembalinya Kairi. MPL Arena, minta tepuk tangannya. Let's go to the lead of down. Alright, satu buah pembuktian akan dilakukan juga untuk Alter Ego. Tapi terlihat, pagi-pagi Kiboy udah kena sedikit poke damage pastinya. Tapi kalau ngeliat dari pattern farming nih ya, apa yang membedakan dari Kairi dan juga Niall sebagai jungler muda nih Niall-nya? Mungkin kalau kita ngomongin soal Niall, dia bakal lebih bisa imbangin lah ya. Karena Nolan ini cepet banget untuk ngomongin soal pattern farmnya. Apalagi dengan adanya Lethal Ignition, sekali aja dia ngelakuin rotasi, pasti bakal ada yang sekarat dan terpicu dengan Ultimate Fracture. Berbeda dengan Niall yang dimana membawakan Quantum Charge, jadi mau nggak mau dia ada sedikit tambahan untuk escape. Dan untuk mengimbangi hal tersebut, true damage adalah jawaban dari Alpha untuk bisa mengimbangi farmingnya. Oke, Petrify early game dari seorang Nino ternyata mengganggu pergerakan dari Fnatic. Dan bahkan, apakah ini betul teriakan dari para fans yang ada di dalam MPL Arena di atas langit Masyarakat, atau tiba-tiba keluarga terbaru dari Alter Ego bahu-membahu untuk naik ke atas langit? Yes, dan sesuai dengan keys to victory ya, bahwa 3 mid lane-nya akan dimaksimalkan oleh Alter Ego untuk bermain agresif. Tapi ternyata nggak cuma 3-nya doang di Bang KB, ternyata dari Nino-nya juga aktif banget. Ya, 4-man move early game hanya untuk menyambut Little Wonder. Karena emang possible sih, apalagi Nino-nya bawain Master Assassin ditambah lagi dengan Lethal Ignition. Aduh, damage itu pasti akan terjadi. Dan ini beda nih untuk ngomongin soal loot pick karena dia lebih defensif. Dia bawa Tenacity.
dia bawa Breath Smite. Beda sama Nino yang pasti bakal keluarin semuanya dealing damage. Oke. Dan di sini kondisinya Kairi akan coba ngebantu clear mid. Dia biar dapetin ke arah purple dengan sangat cepat supaya mereka bisa melakukan roll tapi speed apa-apa. Kiboy tahu insting itu. Kiboy tahu insting dia akan coba dimakan. Dan untungnya Kiboy berhasil melakukan sedikit dodge. Kalau enggak, dia itu akan menjadi poin yang sangat mahal ketika Wong Turtle. Alright, dan ini pun bertepatan dengan turtle yang muncul. Setup yang sudah dilakukan. Tapi depan sana menuju ke arah belakang dari Lutfi dapatkan. Retribution on point di tangan dari sosok Nile. Tapi Nile terbelakang di depan sana. Ball di tangan dari seorang Nino. Langsung Kiboy berhasil mendapatkan poin ke atas Nile. Karena Secret Hammer di shot point membuat mendapatkan dari tim Puerto Rico. Mereka kehilangan 2 pemainnya dan Kairi yang tiba-tiba makan banyak. Kairi yang tiba-tiba gemuk di depan sana. 2 tukar 2 tapi turtle jatuh ke tangan dari Alter Ego tadi San. Saat sangat coba diamankan dari Purify 70 for this time. Salah satu orang yang jarang untuk melakukan trigger spell Purify. Oke. Dan bahkan kalau ngeliat dari talent prediction nih ya. Wow. 3-3 ya. Oke. English Caster versus Tinggal pilih Indonesian side aja. Caster. Oke, kita bakal lihat. Oke, Goni, salah satu fans berat dari Fnatic Onyx bakal menuju ke kita. Oke, kita bakal melihat apakah sang Raja Langit dengan line up kembalinya Raja Langit Kairi berhasil mendapatkan kemenangan penuh. Ya, tapi reset sedikit tentunya dengan gold lead yang masih diunggulkan untuk Fnatic Onyx. Hunter Strike jadi first item dari Kairi, tapi masih belum ada tough boots sehingga masih memungkinkan untuk Kairi di ganking di early game seperti ini. Selain kalau kita ngomongin soal Heist yang masih aman-aman aja kayaknya sama cewek, gak ada perbedaan yang signifikan juga di area gold lane. Mungkin nextnya kita harus berfokus ke XP lane-nya karena Nino ini bakal menyambut lagi nih Turtle di bagian top lane, jadi gak bakal ada rotasi yang begitu signifikan. Tinggal poin kill-nya aja yang bakal coba buat diserap, terutama tadi Lutfi dan juga Kiboy yang connecting banget. Harus ada solusi nih untuk sisi power yang begitu brutal dari Fnatic Onyx. Oke, dan bahkan kalau ngeliat dari Kairinya ini bakal susah dipegang gak sih dari Alter Ego? Mereka minim banget dari sisi yang pasti gitu. Jawabannya di Owen sih. Owen bisa nggak menahan kesabaran, dia nggak ngeluarin Don Wolf King, dia nggak ngeluarin skill kedua dari Ruby, sampai nanti ketika Kairi join team fight-nya. Bahkan memang itu satu-satunya bisa membuat Kairi terhentikan. Don't run Sky King. Oh, ada bukan Donald Wolf King nggak sih? Oke, tapi ya bergerak lagi ke arah turtle set. Apa yang harusnya memang dilakukan juga oleh kedua belah tim ini? Tapi ya, kita tahu bagaimana power retribution ini akan beradu. Tapi nampaknya terpasukan dari tim Alter Ego berhasil mau mundur Nino dan di depan sana Potion berhasil dapat satu depan retribution di tangan dari Nile. Feel apa yang on point disambut dengan adanya Nettle Web membuat Luffy tumbang juga nampak di depan sana. Walaupun udah disambut dengan sangat baik dengan ada Calvin Winata, dia membalikan kembali keadaan. Tiba-tiba dia ada di depan sana dengan camping di tengah push. Sambutan yang baik dari sosok seorang Sans dengan Nether Web-nya. Wow, lagi-lagi ya, Turtle didapetin sama Nile tapi Nile-nya tumbang. Apakah itu hal yang diuntungkan atau dirugikan untuk Alter Ego? Seperti biasa sih, Nile selalu mengambil resiko ya. Emang anak muda ini suka banget untuk ambil resiko, ditambah lagi dengan ada gold lead yang sekarang sedikit swing. Hanya ada Kairi yang unggul dari Fnatic Onyx untuk beradu dari segi gold lead-nya. Oke. Kayaknya pelan-pelan bakal dikejar sih selama turtle-nya didapatkan oleh Nile. Tipis Kalau ya? perfect turtle, terutama nanti kalau ceweknya join fight, Heist-nya pasti bakal dapetin celah gitu loh untuk mendapatkan satu buah objektif lain. Tapi sambutan Sans itu tepat banget sih Profesor KB. Harus. Itu kalau dia nggak nyambut dengan tepat dan dia terlalu dini untuk membuka Netherrealm, itu kelar banget. Itu terlalu banyak yang bisa menyelesaikan Netherrealm dari seorang Sans dengan instan. Ya, target dari Kiboy juga perlu dipertimbangkan sih. Siapa yang mau dia implosion? Ada 2 Purify di sini, ada Rondel Heist yang udah pasti bakal di skip untuk Kiboy-nya. Mungkin Owen yang bisa jadi target. Tapi nampaknya di sana one battle situation. Nino gagal untuk di take down oleh seorang Kairi karena mereka bakal lebih objektif mendapatkan satu batu ke top lane. Dari bottom lane, Heist dikasih space yang sangat luas, dibenangkan laningnya, dibuat waktu yang sangat late game untuk seorang Kairi agar lebih cepat lagi. Tapi konsol gaming sangat coba dimainkan. Owen mencari siapapun di depan sana, gak ada siapapun untuk dideteksi. Insting yang benar-benar coba dimainkan oleh Owen, tapi nampaknya positioningnya sedikit salah. Oke, dan kali ini cukup sengit ya dari segi kill-nya, dari segi gold-nya juga, pertukaran selalu terjadi. Tapi kalau ngelihat dari targeting yang dilakukan sama Kiboy, tadi dia komit ke arah Owen nih Bang Gabe. Ya. Tapi lagi-lagi sih, Owen menurut gue targetnya paling optimal ya. Kiboy Secret Hammer menuju ke arah seorang Owen apakah dimakan begitu saja dengan sangat instan.
dari Kyrie dan kawan-kawan. Dia tahu Owen tidak terlalu tebal, jadi ini akan mendapatkan keuntungan. Tapi dari konsol King Kibo mencari kartu akan menjadi pilihan utama. Lihat, coba di poking menuju ke seorang Nile. Zoning out yang terjadi membuat seorang Kyrie berhasil mendapatkan retribution harusnya. Zoning out yang maksimal, dapat satu battle top, timnya bebas, tebakan dengan Nero Ram, memasang ke belakang. Nile seorang diri, tadi bisa menemani, membuat bermasuk dari tim Alter Ego. Mereka mencoba memasang dalam moment field, tapi Nile gagal masuk dengan spell of Alpha. Dan Nino, untungnya Nino udah bukan fokus-fokus tapi sabar. Karena kalau tadi Nino main maju aja, udah pasti Prof, itu point kill untuk tim Fnatic. Perlu adanya perhitungan yang matang sih, terutama dari ketika implosionnya dari Keyboy matang banget hanya untuk Nile, hanya untuk memperlama bagaimana Battle Retribution yang akhirnya menekan oleh Kyrie. Tapi terlalu banyak skill yang keluar dari kubu Alter Ego dan targetnya memang harus Owen. Karena kalau selama ada Owen, ini Alter Ego nggak bakal bisa di-engage player-playernya. Oke, yang sampai flanker. Kiboy di depan sana, bakal mundur dengan Alex yang saya berdendamkan. Kiboy dimakan, ditelan. Pulang oleh Ais. Gak akan bisa bertahan. Nampaknya permainan yang dilakukan Fnatic Onyx dibalaskan dengan Alter Ego sama sekali. Persis kali ini. Dan gak ada penyelamatan dari Netherrealm juga tadi ya untuk Sansnya. Dia nahan banget kayaknya membiarkan Kiboy udah pasti tumbang harusnya. Tapi lagi-lagi Owen akan menjadi sosok Niasi. Tapi lagi-lagi one by one. One by one situation depan sana. Tapi aku suka banget sih item kedua dari Nile. Aku suka banget Winter Crown. Aku suka banget gimana caranya dia tahu kalau dia bakal diejam-ejam. Dia tahu dia bakal dimakan. Dia tahu dia target. Dia tahu dia targetnya. Ya sebenarnya Fnatic Onyx pasti bermain front to back. Begitu juga Alter Ego. Mereka bawa Kari. Jadi mana nanti di late game ini Keyboy dan Lutfi adalah makanan untuk Hais. Tapi di sisi lainnya untuk ngomongin mid game sekarang Lutfi. Oke, Lutfi bakal coba dimakan. Satu membantu dengan Netherrealm tapi sedikit terlambat. Bermasuk karena tim Alter Ego. Mereka dibalaskan kembali keadaan yang kehilangan Owen. Explosion. Fokus karena Nile tadi hilang begitu saja. Winter Crown gak bisa menyelamatkan Nile. Bahkan hampir 2 poin kill didapatkan oleh Sir Kyrie. No energy for this time. Nino dengan battery back gaming berhasil mendapatkan shot. Dan shutdown-nya di tangan Nice dengan triple kill. Kari 4 poin kill early game. Ini benar-benar sangat kaya, bahkan dia menuju ke arah dengan Hunter Sword. Dia udah punya power yang sangat tinggi dan high di depan sana. Bakal coba untuk mendapatkan purple buff atau setidaknya dapetin Kyrie. Spinning light wheel yang membuat Hais ini sangat power. Tapi kalau untuk Hais masuk ke dalam seperti ini nggak worth it sih. Karena Hais? cewek punya damage magical yang sakit, Profesor. Wah, ini Hais hanya bisa memandang dari kejauhan saja ya. Karena memang dari Fnatic Onyx mereka berhasil secure lagi-lagi sama Vendor. Nama Patrick keluarga menuju ke arah sana. Oh! Sabar. What happened? It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. It's Oke, okay. it's It's okay. Tapi Tenang sedikit. oke. Terjadi pertukaran terus-menerus nih Profesor KB. Oke, tenang. Sabar. Kita belum lihat VAR-nya, sabar, tenang. Kita belum cek VAR. Kita belum cek Sabar. VAR, tenang. Sabar dulu. Tapi harusnya, walaupun pause sekalipun itu tetap akan kemakan sih. Itu pasti akan kemakan, Itu Profesor. speed light wheel-nya udah nyala, ada glow, ada golden staff juga, dan memang kalau ngomongin cover ya, Sans harus mengorbankan ultimate-nya kalau emang mau menyelamatkan Lutfi ya. Ya, chill, tenang. Pokoknya technical break ini kalian bisa sambil makan es krim nantinya ya. Iya. Tenang, double crunchy di depan ada. Jadi jangan emosi, Bang Fandi tenang. Ada es krim di depan sana, Bang Ada, Fandi. ada, Kita Bang. cek VAR habis ini ya, kita cek VAR ya. Habis ini Ya, ya, kita- Bang. Oh, santai, kayaknya santai. komsnya cewek nih. Oh, komsnya. Komsnya Dari ya. cewek ya. Ya. Dari Fnatic Onyx berarti nih teman-teman. Yes, benar. Jadi santai, tenang. Jadi buat kalian semua yang di rumah, kita akan memaksimalkan untuk seluruh profesional player kita. Fasilitas yang mereka miliki adalah ya hak mereka untuk minta pause, kita benarkan, dan kita akan balik lagi. Nah, Ya. tapi kita dikit bahas dengan Alter Ego. Oke. Secara makro gameplay, tidak bisa dipungkiri Alter Ego kalah. Oke. Dia benar-benar dimainkan dengan gameplay dari Fnatic Onyx, Profesor. Tapi Hais punya kesempatan besar banget untuk bisa ngebalikin semuanya nih. Yap, tapi yang mau aku pertanyakan juga nih buat Profesor KB kayak Alter Ego selalu bisa dapetin sesuatu tapi mereka juga ngalamin kerugian. Apakah itu hal yang baik? Mungkin karena emang Owen di sini emang job desk-nya pasti mati nggak sih? Dia pasti bakal ditarget terus. Nah, sekarang tinggal gimana caranya Owen bertahan hidup, either dengan item atau dengan battle spell yang nanti bakal dia miliki. Atau cara bertahan hidupnya dia adalah dengan menyerang, karena kan pertahanan terbaik adalah menyerang. Oke. Beberapa kali kita udah lihat nih Owen dengan flicker tadi Ome Offended, dia targetnya Lutfi. Oke. Sebenarnya mau target Lutfi atau target Karaki Boy, fine, karena mereka punya Kari. Pertanyaan selanjutnya, Fnatic Onyx apakah tetap akan makan Owen-nya? Karena kalau menurut semakin lama game berjalan, Owen itu pasti bakal makin susah juga buat take down. Oke, kalau gitu kita bakal lihat highlightnya gimana. Kita bakal lihat gimana caranya mereka nge-team fight. Karena
kalau ngomongin Owen yang dimakan, kalau selama Fnatic Onyx damage-nya cukup itu nggak masalah. Tapi ini adalah pertandingan yang lama di mana Luffy menjadi sosok yang sangat mengerikan sekali dengan initiate gameplay mereka. Ya, tapi kalau misalkan Luffy-nya diculik duluan, ya yang terjadi adalah hal yang kebalikannya kebetulan. Jadi Luffy secara nggak langsung emang benar-benar penting banget perannya di sini. Apalagi dia adalah Edith. Dia punya magic damage yang nanti akan menggantikan bagaimana magical damage ketika Sans-nya udah ketutup atau ceweknya juga ketutup sama Zaz-nya Roundel. Karena pick Zaz di sini juga bagus banget. Dia bisa ngedeny Keyboy dengan Tingriel. Dia bisa ngedeny cewek juga dengan Harith. Dan Harithnya kayak dipaksa untuk bikin Oracle. Ayo, kalau nggak bikin Oracle ya shieldnya bakal hilang gara-gara Zaz. Dan juga dia tadi muncul di tengah-tengah peperangan kan pakai Dominator Descent-nya nih. Iya. Di tengah-tengah nggak sadar kena sembur ya kan. Dan Perix pun kalau udah enhance itu luar biasa loh damage-nya. Tapi kayak itu yang perlu dipertimbangkan juga. Terutama untuk Aldrigo karena emang Nino ya job desk dia kok untuk nge-handle Kairi biar gak ada split push. Biar gak ada yang jauh yang bisa dimanfaatkan oleh Fnatic Onyx. Selain itu kita ada game fake di mana MPL ID Season 8 Benedetta menjadi most pick hero untuk Nino dengan 11 kali dengan 63%. Wow. Itu tinggi loh. 6 Ya. season yang lalu. Yes, 6 season yang lalu. Dan aku ingat banget ketika terakhir kali Benedetta dari Nino digunakan itu waktu itu ketemu di lower bracket juga sama EVOS Legends pada itu namanya. Dia di momen akhirnya sempat buy one sama anti-match. Anti-matchnya pakai Yuzong. Dan dari tadi dia buy one terus sama Kairi Dan ya. dia buy one terus. Ya, Dari tadi memang buy one terus. salah satu player mekanik dengan yang tinggi ya Nino. Cuma sekarang Nino harus lebih tahu targeting dia. Targetingnya dulu. Dia harus tahu kapan dia keluarin live top karena belum, dan bahkan untuk dia bermain camping juga nggak masalah loh. Dia nggak masalah bermain dengan camping. Sebenarnya semenjak ada Petrify juga kan yang dipilih sama Nino, ya otomatis dia bisa ngelakuin camp di area-area yang mungkin agak sedikit spesifik, yaitu adalah lane jauh gitu loh. Cuma permasalahan utamanya adalah semakin lama dia berjalan, ini Kairi juga bakal punya item yang di-build secepat mungkin. Terutama kalau misalkan emang dia next-nya bakal langsung menuju ke Skypiercer, itu akan menjadi ancaman untuk Nino. Berapa kali coba Nino tadi hampir ter-take down, Benar. ter-solo kill, tapi selalu terselamatkan dengan adanya Eye for an Eye. Kalau nanti Lethal Ignition-nya aktif, ketika ternyata Nino persenan HP-nya benar-benar di bawah threshold dari persenan si Skypiercer, ini akan ada cerita yang berbeda. Nah, berarti dua assassin ini sama-sama bisa tipikal yang nge-camp ya. Soalnya kadang-kadang suka kelamaan di situ adanya campnya Campina. Wah, Jadi benar terus juga. kelamaan ya di situ ya. Nah ini dia nih, tadi yang sempat kita jadikan contoh ya, kalau emang teman-teman dari Fnatic Onyx bisa pasti makan Owen. Iya. Tapi mau sampai kapan? Karena semakin lama game berjalan, Owen juga makin sustain. Tapi ini momen kayak yang aku pertanyakan juga sih, kayak mereka dapetin triple kill dari Aldrigo. Tapi akhirnya mereka menerangkan Lordnya bisa didapetin juga sama Fnatic Onyx. Selalu ada pertukaran kayak gitu. Karena Nile yang tumbang tadi kan, Nile-nya sempat Winter Crown, tapi dia nggak sempat untuk menggunakan Spirit of Alpha. Mungkin next-nya, kalau misalkan Nile-nya udah selesai antara dua item sih, antara mungkin dia selesai dengan Antiquiras atau mungkin dia akan langsung memilih ke arah dari Queen's Wings. Fine, pokoknya dua item itu untuk dibawakan karena itu bakal nge-deny semua damage yang dari tadi dikeluarkan oleh Kairi, apalagi targetnya Nile. Wah, kita tahu juga di sini Roundel punya power yang sangat kuat dan dia sangat berani untuk ngomongin head to head dengan Sans. Dia nggak takut untuk dia tuker damage, bahkan ngebuka ultimate dia nggak takut, ya kan? Itu yang membuat Sans juga kurang bisa bermain kiri kanan seperti biasanya karena laningnya nggak menang banget. Yep. Laningnya nggak menang banget. Oh, itu ada statement juga dari Roundel yang bilang kayak waktu match pertama mereka dapetin kemenangan tapi game pertamanya kalah dulu kan. Ya. Dan pick kedua pakai Valentina lagi, dia bilang gak terima Valentina gue. Wah, itu dia. Itu adalah salah Ajang satu pembuktian. ajang pembuktian yang memang harus dibuktikan sih. Anak muda. Anak muda. Iya, kita Pasti. butuh itu. Iya, anak Ngomongin muda ke arah suka anak kayak muda, gitu-gitu. cuma satu yang harus ditahan dari mereka adalah ego. Egonya. Ego untuk team fight terus, ego untuk initiate, dalam kondisi kalah dia harus tahan egonya. Dan lihat betapa powernya Benedetta Nino yang ngebuat Luffy agak cukup, aku bisa Kesulitan ya? bilangnya bukan hanya kesulitan sih, agak lumpuh sih. Gameplay Luffy belum maksimal dari tadi yang aku lihat. Gak ada gameplay yang maksimal dari Luffy. Atau juga memang karena kita jarang ngeliat dari Lutfi pakai edit ya. Lebih kan rata-rata kalau misalkan Fnatic Onyx pick edit biasanya ditaruhnya di Keyboy. Ya tapi sekarang di Luffy dan memang kalau ngomongin di EX9 ya lebih ada damage aja, makanya tadi dia milih Swift agar nanti di late game mungkin dia punya magic damage yang bisa nutupin untuk Sans. Kalau cewek udah pastikan dia tipe burst, otomatis butuh yang DPS-nya. Jadi kalau misalkan berharap kepada Kairi yang sendirian dengan physical damage-nya juga kayaknya masih butuh damage lebih. Makanya Fnatic Onyx ini makin lama game berjalan makin bahaya. Karena apa? Karena highs-nya itu kita tahu lah, seperti live hero 10 tick sekarang udah nggak 6 detik doang. Jadi wajar kalau seandainya di late game nanti Kari akan jadi monster yang mengerikan. Ya. Dan itulah gunanya Sans di sana. Dan disinilah
Suns akan terlihat jelas bisa menyelamatkan lagi atau tidak, karena tadi jujur Suns sempat kecolongan. Beberapa kali gameplay Netherlands-nya gagal. Oke. Dan inisiasi dari Kiboy juga sih yang memang harus diwaspadain sama Alter Ego ya. Dan jangan sampai nantinya termakan terus-terusan. Melihat juga sebenarnya kalau dari Alter Ego mereka hero ngelerin semua kan. Iya. Cuman ya itu Purify. Ya, close combat lah hitungannya dia pemain dengan close combat. Yang dimana permainan flanking dari cewek ini yang cukup berbahaya nantinya. Kalau misalnya dari Alter Ego salah targeting atau mereka berkumpul di tempat yang sama. Cuma nampaknya kita bisa melihat kalau para pasukan dari Fnatic dan juga para pasukan dari tim Alter Ego mereka sudah sebentar lagi akan memegang handphone masing-masing. Semoga technical issue-nya sudah selesai. Tidak ada technical issue lagi. Karena sebentar lagi kita akan menuju ke dalam lane of down. April Arena, minta tepuk tangannya. Let's go for the lane of down. Oke, kembali lagi pastinya untuk melihat. Nah ini fight yang memang akhirnya dilanjutkan juga dan ternyata dari Alter Ego mereka memilih untuk mundur dulu. Fnatic Onyx juga udah terpicu nih untuk Nether Realm-nya. Jadi next team fight karena Owen harusnya ready dengan Flicker akan lebih mengerikan dan Sky Piercer. Wow. Dari tadi emang Nino bener-bener HP-nya nanggung banget untuk bisa take down. Tapi sekarang Nino juga udah punya Maleficor. Heist-nya juga udah selesai dengan Demon Hunter Sword. Di menit 9, 3 item. Terbilang cepat loh buat Heist. Oh tapi lihat itu dia, Kairi mau lebih karena Nino udah makan instant kill. Termasuk tim satu buah stock yang didapatkan Kairi untuk mengejar ke arah Nino. Karena dari tadi selalu gagal untuk mengejar ke arah Nino. Untuk mendapatkan Nino cukup sulit. Akhirnya Nino ditumbangkan karena dia salah satu clear load dan sangat cepat. Berpasukan dari tim Alter Ego di arah top lane mencoba untuk dengan sangat cepat melakukan clear terhadap Lord dan mereka menumbangkan tim lainnya. Jadi target utama Spromama lebih jangan kuat untuk bisa menahan damage yang diberikan dari tim Alter Ego. Maka memilih mundur di depan sana. Yes, dan level maksimum ya untuk Kairi yang susah banget masih untuk ditumbangkan. Dan melihat juga bagaimana kali ini pun untuk Fnatic Onyx mereka cukup waspada dengan adanya pemberian 2 true damage nih dari Alter Ego. Oh ini bener-bener kayak diganggu dari semua lini sih. Terutama untuk di area jungle-nya sekarang. Heist, Nile mulai ditinggalin levelnya dengan jauh banget. Kapasitas untuk cewek juga ngelakuin team fight masih bisa untuk sekarang karena Purify-nya akan ready saat lagi. Jadi kayaknya kalau misalkan mau dipaksain team fight, Alter Ego harus pikir 2 kali. Mereka akan berhadapan dengan Nether Realm. Mereka akan berhadapan dengan banyaknya utility dari Fnatic Onyx yang udah kembali pulih. Semenjak tadi di area mid lane kita udah sempat melihat bahwa memang Luffy yang dijadikan target. Ya, Luffy juga ready dengan flickernya, jadi siapapun bakal bisa di onward Earthshatter. Combo dari Edith ini akan berjalan dengan sangat flawless. ini kalau ngomongin Alter Ego yang lagi sedang under posisi seperti ini, map control mereka sulit, mereka harus gimana caranya dorong cukup sampai clear aja sih. Nino nggak boleh offside karena kondisinya Nino belum bisa buy one dengan Kairi. Levelnya juga tadi ketinggalan banget kan ya. Dan juga dari Heist memang di late game nantinya dia bakal jadi support power, tapi masalahnya nih Faramis bakal jadi PR banget. Semenjak juga kalau misalkan stack dia penuh, waktu spawnnya akan lebih cepat kan. Jadi ada kekuatan lagi buat Fnatic Onyx. Dan gimana cara nanggulangin dari Faramisnya ini? Nah ini Faramisnya emang bener-bener jadi PR sih. Mungkin picu dikit kali ya, kayak Owen tarik aja udah langsung ke arah Kiboy atau mungkin Lutfi, biar nanti Suns bakal cover hal tersebut. Sehingga mereka main tarik ulur, nggak perlu buru-buru, nggak perlu all in karena Heist tetap bakal punya damage di late game. Oke, kalau gue lebih suka maksa sih. Gimana caranya maksa? Ya itu Nino. Nino gimana dia bisa mainin flankingnya? Kalau dia bisa ke arah belakang, tiba-tiba Suns ke-trigger dalam untuk dirinya sendiri, itu juga cukup mahal loh. Wah, tapi itu kayaknya perlu syarat yang banyak sih. Minimal split push-nya jalan dulu, karena Nino job desk-nya itu ada di lane jauh. Dia perlu banget untuk nge-clear lane yang tentunya bakal menjadi keuntungan ketika dia memiliki Benedetta sebagai XP laner. Harus sekarang karena ada Lord, itu dia. Oke, Luffy berhasil selamat dari ganyang yang dimiliki Alter Ego. Concert game telah dikeluarkan. Suns akan menutup jalannya seorang Nile untuk menuju ke arah Kairi untuk memperlambat Nile tampaknya retribution-nya sampai pada kontes. Spear of Alpha dari seorang Nile mencoba untuk menyelamatkan satu point kill. NetherRealm is on point. Itu dia NetherRealm yang berhasil disengage dan Alter Ego. Dia pengen extend team fight tadi, tapi Fnatic tahu Alter Ego kalau diladenin mereka nggak kenal kendor. Mereka tabrak balik ya bahkan. Tapi tadi bagus banget juga untuk Sanse bagaimana cara nutup Nile agar tidak masuk ke dalam satu buah teritori dari Lordnya. Dan akhirnya ini membuat dari Fnatic Onyx
mereka punya daya dobrak tambahan lagi yang berjalan ke arah tengah dan berbicara tentang adanya high ground defender nih untuk Alter Ego. Bagaimana cara mereka untuk defense nih Bang Kabe? Ya, yang penting tadi sih picu aja ultimate dari Sun. Sekarang Sun sudah nggak punya ultimate kan, jadi mereka bisa buka team fight-nya, mau makan Keyboy, mau makan Lutfi. Ini waktu yang tepat buat Owen. Oke, jadi waktu yang tepat karena Owen juga tahu dan realm-nya belum ada dari seorang Suns. Tapi di arah mid dengan ada enhance mode, mereka berhasil mendapatkan ini dengan sangat mudah. Dua didorong secara bersama, tapi ketika Nino mencoba untuk melakukan cutting, Kairi pun juga sama. Jadi nanti akan sama dari segi nilai push-nya. Sedangkan di depan sana para pasukan dari tim Alter Ego, mereka belum lihat. Pixel Gaming telah dikeluarkan. Keyboard di depan sana. Mau coba masuk atau tidak? Karena Lutfi telah memberikan trauma. Wow, sangat satu momen sangat random, sangat instan dan tidak bisa diselamatkan kembali. Best terbuka sangat bebas. Ini bencana. Kepangan dari bottom lane. Oh, satu batu yang menjadi pilihan utama. Right? Dan bahkan Nail hilang. Nailnya hilang. Kali ini para pasukan Alter Ego mereka hanya tersisa 3 orang. Untungnya minion masih terlalu jauh. Untuk mereka bisa melakukan endgame dan harus reset. Kalau enggak mereka bahaya. Mereka bisa terperangkap Wah, di ini dalam sana. targetingnya Kairi bagus banget sih. Roundel yang ke expose dan Implosion! implosion. Keyboy! 4 poin sama kedua dan Ruem berhasil menyelamatkan Menati Gani. Dihancurkan dan wipe out di depan mata Menati! Menapa